Oke, kembali lagi di Ngalcio. Kali ini kita mau sedikit spesifik untuk membahas sebuah pertandingan yang bakal bermain di Giornata 20 berapa nih? 3 ya? Iya, 23. 23. Sebenarnya sih ada beberapa pertandingan yang menarik juga, cuman ya karena ini mungkin cukup banyak di request juga, khususnya karena persaingan papan atas dan kebetulan derby yang cukup panas juga ya antara Inter lawan Milan. Jadi tuan rumah siapa nih? Milan ya? Milan sekarang. Nggak ada bedanya sih ini. Iya, nggak ada penonton juga. Ya, cukup, terus tensinya bakal berbeda ya dari derby sebelumnya. Ya kita tahu bahkan di Copa kemarin pun lumayan panas. tegang gitu, panas. Dan semakin kesini kan persaingannya semakin ketat nih. Pastinya banyak juga kejadian-kejadian yang bakal menarik di derby nanti dan bakal kita bahas di episode kali ini. Silakan Gus. Ya, jadi di 5 pertandingan terakhir kedua tim, Milan menang 2 kali kalah dan sekali draw terakhir kemarin lawan Red Star Belgrade itu ya di Eropa. Sedangkan Inter dari 5 pertandingan 3 kali menang, sekali kalah dan 1 kali draw. Dan ini ada potensi kemungkinan Benacer nggak main lagi ya. Benacer nggak main lagi, Diaz juga masih belum sembuh dan Sensi juga dari Inter masih belum bisa main lagi. Jadi kemungkinan Milan bakal nurunin Tonali dan Tonali Kessie atau Meite Kessie. Itu sih sebenarnya ya, maksudnya untungnya cuma hanya Benacer aja ya, nggak kayak kemarin. Dan ini kemungkinan Calhanoglu udah main, Rebic juga kemungkinan bisa main, terus Mandzukic bisa jadi mungkin jadi starter lagi di kanan, di depannya Ibra. Pokoknya sih sebenarnya sampai hari ini nih tanggal 19 Februari ini masih belum ada berita cedera terbaru gitu loh. Baru itu doang. Lanjut Mas Adit. Iya, kalau Inter, kalau lanjutin soal kondisi terkini ya, Inter juga nggak banyak pemain yang absen sih ya, selain Sensi tadi. Paling ya dirotasi lah antara Vidal atau Eriksen gitu, tergantung Conte akan mainin siapa gitu. Tapi selain itu full team bisa dibilang. Dan tadi juga nyambung yang Iksan udah bilang kan, derby Milan yang edisi sekarang ini lebih ditunggu-tunggu ya, soalnya kedua tim lagi di papan atas, urutan 1 kedua beruntun gitu. Jadi siapapun yang bakalan menang nih, ini bakalan ngambil keuntungan besar gitu. Kalau Milan menang, Milan akan nyalip Inter. Kalau Inter yang menang, Inter akan unggul 4 poin gitu. Jadinya pasti motivasi tinggi gitu. Dan pertandingan derby ini juga ditunggu oleh pesaing-pesaing, baik Roma atau Juve gitu. Karena apapun hasilnya, mereka pasti akan mempersempit jarak gitu. Ya makanya menurut gue sih ini akan jadi pertandingan yang mungkin pertandingan derby yang paling seru dalam berapa tahun terakhir kali ya. Pokoknya sebelum Milan bangkit lah, ini paling panas juga ya. Menurut gue juga insiden-insiden yang pas terjadi di Copa itu ya menurut gue ya buntut dari tensi yang tinggi aja antara kedua tim, dan kedua tim juga lagi di papan atas gitu. Itu sih paling menurut gue. Sedikit intermezzo juga, kemarin beredar mural yang Ibra sama Lukaku itu kan. Gokil, itu keren banget anjir. Dari sisi personal ya, Lukaku dan Ibra pun lagi bersaing buat Capocannoniere ya. Dan pastinya ini siapa yang lebih ngambil peran nih, apalagi kan dari beberapa derby sebelumnya kan 2 pemain ini sering jadi sorotan ya kan. Atau before pertandingan lah. Karena di sebelum pertandingan, setelah pertandingan biasanya siapa ya raja di kota Milan saat ini gitu kan. Ya ini apalagi sebelum gue lanjut kita iklan dulu sebentar, oke? Zaman sekarang zaman digital bro sis. Jadi
Lo udah tahu dong pentingnya digital marketing itu seperti apa. Bayangin deh kalau misalkan lo bisa menguasai ilmu digital marketing itu, wah pasti lo bakal bisa kerja di tempat impian lo lah, di perusahaan impian lo gitu loh. Nah, buat lo yang bingung gimana caranya mau belajar, tenang aja. Bersama Hari Senin Millennial School, lo bisa belajar dari nol dan langsung dibimbing oleh mentor-mentor terbaik. Dan nantinya lo juga akan dibantu praktek setiap materi secara terstruktur agar semakin paham ya. Jadi nggak hanya kayak textbook gitu aja, tapi paham meaning-meaningnya tuh apa, makna-maknanya apa aja gitu lah. Jadi jangan lupa daftar kunjungin websitenya di school.harisenin.com untuk info lebih lanjut. Oh iya, dapetin juga diskon potongan 20% hanya untuk kamu yang daftar hari ini. Ya, langsung. Sekarang kita mulai masuk ke sisi analisa pertandingan besok nih, previewnya. Dan pasti dalam beberapa pertandingan udah mulai kelihatan ya beberapa titik kelemahan Milan itu ketika menghadapi tim-tim dengan pressing tinggi, termasuk Spezia Indo. Spezia. Ya. Boleh. Diam aja dah gua. Dari sekian banyak orang yang mungkin kaget dengan hasil Spezia Milan, mungkin gue nggak termasuk dari salah satu yang itu ya, karena gue udah nebak di preview sebelumnya. Bangsa. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita bahas mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat Pioli juga ya. Dari yang gue lihat agak ada beberapa kekurangan gitu ketika kemarin lawan Spezia, dan juga yang sering mencolok ketika lawan tim-tim dengan pressing tinggi ini kan aliran bola yang mandek ya. Ya, dan mau nggak mau main long ball. Nah, salah satu penyakitnya Milan ketika main long ball adalah pemain-pemain di sekeliling Ibra itu nggak aktif buat ambil rebound gitu. Iya. Dan ini sering jadi masalah. Iya, buat jadi second ball. Apalagi ketika kemarin yang di Manning itu Rafael Leao ya. Iya. Ya, si rajin gerak. Iya. Kalau misal kita bahas dari sisi transisi negatifnya Milan ketika off the ball gitu kan, kalau misalnya Saelemaekers atau Rebic yang dipasang mendampingi Ibra kan, mereka termasuk pemain yang counter press gitu, cepat langsung rebut bola lagi, berbanding kebaik dengan Leo gitu. Leo kan kurang aktif dalam hal itu. Kira-kira buat ngatasin itu gimana, Mas? Ya, menurut gue sih Milan harus berani sih menurut gue untuk terutama ya para gelandangnya berani untuk pegang bola, minta bola gitu supaya nggak terlalu banyak mainin long ball, karena Inter sendiri juga kalau Milan main long ball udah punya pemain-pemain yang jago lah dalam duel gitu, kayak Skriniar ataupun si De Vrij atau Bastoni, itu kan pemain-pemain yang cukup bagus ya dalam duel ya. Ya menurut gue sih Milan tuh harus lebih terutama duet gelandang nih ntar yang dipasang siapapun ya. Benacer cedera itu suatu kerugian, tadi udah dibahas. Entah itu Tonali atau Mete, itu harus menurut gue harus lebih cepat lagi untuk ngalirin bola sih. Kalau gue bilang ya, terus Calhanoglu juga mungkin akan lebih turun ya. Tapi ya itu konsekuensinya emang kalau Calhanoglu itu turun terlalu jauh, nah, dia juga akan kesulitan nih ngasih umpan berikutnya, karena posisi si Saelemaekers atau si Rebic atau Leao itu lebih dekat ke Ibra gitu kan. Sementara untuk paling ya berharapnya ya dari dua fullback ini, baik Calabria atau Theo, itu yang harus itu juga harus aktif. Tapi ini juga sekaligus jadi kelemahan Milan juga sih, kalau misalnya pas lagi Theo bawa bola terus dia salah passing atau kerebut, udah tuh penyerang-penyerang lawan itu tinggal berhadapannya sama Romagnoli sama Simon Kjaer doang, karena fullbacknya udah terlalu naik. Itu yang terjadi di gol pertamanya Spezia kan, kayak gitu. Ya makanya ini adalah ya benar juga kelemahan Milan itu sedikit demi sedikit udah mulai kebaca ya sama tim lawan gitu ya. Nah ini nih yang benar nih, Pioli itu harus gua rasa sih minta gelandangnya itu untuk lebih aktif untuk mainin untuk pegang bola sih menurut gue. Dan mungkin Ibra ataupun si siapapun itu Leao atau Rebic
itu juga harus rajin untuk turun nge-backup dari posisinya fullback untuk supaya nggak terlalu rentan kalau diserang balik. Romji mau nambahin? Iya, kalau menurut gue kan karena memang kelemahan Milan itu udah kelihatan ya, kayak tadi Mas Iksan bilang, kalau kena pressing tinggi itu langsung berantakan gitu ya. Kalau gue sih pernah ngelihat salah satu contoh pertandingan yang bisa meredam pressing seperti itu adalah Atalanta PSG di perlapan final musim lalu. Itu gue lihat di situ ada antidotnya tuh buat tim-tim yang main pressing kayak gitu. Jadi kalau kita lihat gaya mainnya PSG di babak pertama itu, ini sedikit belok dikit ya, maksud gue ini secara taktikalnya soalnya bisa di copy paste gitu loh. Jadi memang main itu melebar banget di belakang karena mereka pressingnya tipe pressingnya itu kan 1 lawan 1. Nah ini kan sebenarnya bisa terjadi juga sama Inter nanti nih, karena udah ngeliat kelemahan Milan seperti itu, bukan nggak mungkin juga Inter melakukan hal yang sama, pressing back-backnya Milan. Jadi memang sebenarnya harus main lebih melebar di belakang kalau mau ya gitu, karena biasanya ya gue nggak tahu deh, Inter itu mungkin bakal plek-plek sama kayak Spezia sama Atalanta kah, pressingnya tuh 1 orang 1, berarti nggak? 1 lawan 1 gitu loh. Jadi cuma 1 pemain yang bakal pressing si pemain yang megang bola. Jadi kalau misalkan mainnya ngelebar, opsi umpannya juga lebih lebih nyaman, dan pemain yang pressing itu pun juga ya bakalan jauh juga ngubernya gitu loh. Jadi itu sih yang pertama kalau menurut gue. Terus yang kedua memang ya itu kalau dimainin Leao di kiri ya, si rajin pressing itu kan ya memang bakalan susah, apalagi dia nanti kalau dia dipasang di kiri lagi dia akan berhadapan sama Hakimi gitu loh. Sama Hakimi dan walaupun dia dibantu Theo juga tetap menurut gue kalau misalkan di pertandingan ini mungkin lebih sedikit gue lebih berharap Rebic yang main daripada Leao, karena ini masalah defense aja sih justru, bukan masalah attack kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih dari situ, karena sisi lemahnya Milan juga sebenarnya ada di Theo kalau menurut gue. Karena dia bukan tipe defense fullback yang bagus defense tapi bagus nyerang iya. Jadi itu berbahaya, itu pisau mata dua lah. Ya sebenarnya sama hal dengan Inter ya. Inter kan punya Hakimi yang penetrasinya bagus gitu. Dan buat buat loading untuk ngebantu pressing di depan itu bagus lah untuk overload. Apalagi ada Barella yang mobilitasnya tinggi banget gitu. Iya. Tapi yang gue lihat dari beberapa pertemuan Conte lawan Pioli ini ya, semenjak Pioli megang Milan ini, Conte itu lebih reaktif di babak kedua sih, yang gue lihat. Iya. Maksudnya banyak comeback di babak kedua ya dia. Iya, dan ini tuh kayaknya dari pertemuan terakhir lawan Inter ini, Pioli di babak keduanya kayak udah mulai ya udahlah. Beruntung ketika derby di Liga pertemuan pertama kan udah unggul 2 gol ya. Dan si Inter sendiri sebenarnya di babak kedua bukannya nggak bisa nekan gitu, justru malah lebih nekan, tapi sayangnya penyelesaian akhirnya kurang bagus waktu itu. Nah ini kan kalau misal bahas dari sisi sayap nih, pastinya Inter tetap main kayak biasanya ya. Tetap main kayak biasanya. Apalagi dari sisi gelandang, udah kelihatan sih kalau gue lihat dari gelandang Inter tuh pembagian tugasnya tuh benar-benar bagus gitu. Kalau misalnya yang dipasang adalah Brozovic, Barella dan Vidal. Itu Barella itu buat ya box to box seimbangan, terus si Brozovic lebih ke zonal. Nah si Vidal ini bagian kotornya lah, makanya lebih sering ngelakuin pelanggaran taktis gitu. Sementara di Milan, ketika dalam beberapa pertandingan ketika gelandangnya itu sebenarnya kan yang kebagian cover pasti Kessie ya kan, cover khususnya di posnya Theo gitu. Nah dan Benasir mungkin untuk ngebantu tengah dan depan, kadang Calhanoglu turun. Nah itu kayak tadi Mas Adit bilang, ini kalau misalnya Calhanoglu lebih ketarik mundur nih, aliran ke depannya gimana nih ngatasinnya? Ya paling tadi kalau soal nambahin dikit soal Inter sih paling ya. Itu kan
gaya Inter kayak gitu kan emang balik lagi ke stylenya Conte lah sebagai pelatih kan sangat textbook ya, dan sangat mementingkan set play. Dia tuh main build up dari bawah, terus kemudian pas udah di sayap itu begitu banyak pemain, jadi ketika ada Hakimi bawa pasti itu ada Barella di situ yang support truk, ada Lukaku juga gitu. Terus kalau di kiri misalnya si Yang ataupun si Perisic itu bawa bola itu entah itu Lautaro ataupun si biasanya Vidal ya, atau Bastoni bahkan yang overlap itu siap untuk ngebantu. Jadi dia selalu nyiptain situasi overload supaya bisa ngelakuin permainan-permainan kombinasi. Terus yang diakhirinya tuh pakai umpan-umpan silang gitu. Yang ke kotak penalti, di situ udah ada Lukaku. Kayak begitu sih sebenarnya gaya mainnya Inter kalau gue lihat ya. Cuman memang karena mereka punya kualitas pemain yang emang bagus-bagus kayak Lukaku, kita lihat waktu lawan Lazio kemarin Lukaku dengan aksi individu aja tuh bisa ngobrak-ngabrik lah gitu. Artinya selain Inter tuh selain ngandelin ya set play-nya Conte yang emang rigid kadang-kadang dan juga textbook tadi gue bilang, dia juga punya pemain-pemain yang bisa jadi penentu sih. Itu sih menurut gue kekuatan utama Inter terutama musim ini ya, dan kedalaman skuadnya juga bagus. Jadi ketika misalnya Vidal absen bisa mainin Eriksen atau bahkan Gagliardini lah. Terus fullbacknya atau wingbacknya itu juga udah banyak banyak pilihan lah gitu. Ya itu sih menurut gue yang membuat Inter itu gimana ya? Gue juga ngeliatnya kalaupun misalnya Inter sesekali kalah gitu lawan tim-tim papan tengah gitu, kadang-kadang habis itu mereka juga bisa bangkit lagi dengan cepat sih. Rom? Iya, kalau Inter sih memang performa dari Barella, Lukaku, dan Lautaro nih yang udah mulai pelan-pelan balik lagi ya. Itu memang harus wajib diwaspadai sama Milan karena dua-duanya nih sekarang lagi lumayan rajin nih, bikin gol, setidaknya bikin peluang untuk jadi gol lah. Dan belum lagi kejutan-kejutan dari Hakimi yang kadang-kadang memang penetrasinya bahkan dia sendiri bisa mencetak gol. Tidak hanya sekedar akselerasi aja terus passing, tapi dia bisa mencetak gol. Dia punya kaki kiri yang juga lumayan bagus, walaupun kaki aktifnya adalah kaki kanan. Terus juga di kiri Perisic kemarin juga pas lawan Lazio mainnya ya lumayan lah. Inter masih waktu dari kemarin gue udah nggak ngelihat si siapa main tuh, Darmian atau Ashley Young. Perisic lebih sering ya sekarang, Perisic lebih sering dan Eriksen juga udah mulai ada percaya dirinya ya, apalagi setelah dia kemarin pas di Copa berhasil golin lawan Milan. Gue rasa kalau misalnya dia dimainin lagi dia masih punya rasa percaya diri dan mental yang sama. Jadi sebenarnya winning spiritnya Inter tuh lebih besar kalau menurut gue ya, lihat kondisinya sekarang. Sedangkan di Milan justru berasa tekanan sih sebenarnya. Lebih lihat dari tekanan karena ngeliat mainnya tuh jadi nggak nyaman beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan Inter ya mereka udah cuman hanya tinggal di liga aja kompetisinya. Jadi mereka udah total deh, all out gitu loh, Bung Ho gitu loh, mesti main hajar-hajar aja. Jadi memang kalau menurut gue ini pertandingan yang bakal seru banget gitu loh, bakalan panas, terutama ada Lukaku juga pasti makin termotivasi lagi ya untuk lebih baik dari Ibra setidaknya di pertandingan itu. Apakah akan bisa? Karena kemarin juga Ibranya pas terakhir ketemu itu kan di kartu merah, jadi kita nggak bisa ngeliat duel mereka sampai habis gitu ya. Nah ini kemungkinan besok juga bisa dua-duanya main full 90 menit dan bisa jadi ada drama lagi. Ya gue sih berharap ada drama lagi. Ya mau gimana, udah namanya juga derby ya yang lebih seru daripada El Clasico. Waduh. Gimana? Ya nggak tahu lah kita. Kalau yang penting jangan mainin Kalulu aja udah. Waduh. Terus Tomori juga jangan. Iya, terus Tomori juga jangan pakai sarung tangan. Nanti dia malah jadi kayak Kalulu. Kalau main Tomori juga. Ya semoga ya, Handanovic juga ya semoga blunder. Ya enggak ya. Pokoknya gue pengen pertandingan yang menang itu berasa lah gitu. Gak ada yang menangnya karena memang taktis gitu. Ibra lawan Lukaku ya semoga. Ya seru sih kalau misalkan pertandingan ini dengan skor yang besar ya, maksudnya
besar tuh dalam arti ada pesta gol lah, walaupun sering misalnya 3 sama gitu, itu kayaknya bakalan jadi nilai yang bagus dari segi marketing ya Mas Adit. Iya. Menarik sih. Semoga dua pemain itu tuh bisa golin Ibra dan Lukaku maksudnya. Oke. Ini udah berapa menit nih? Ya mungkin dari teman-teman penonton mau ngasih tambahan ya? Ya boleh di kolom komen ya. Suruh siapin meme aja, meme siapin meme penonton, oke? Itu sih nggak usah disuruh juga udah banyak ya. Iya ya. Sebenarnya ada big match satu lagi ya, Atalanta Napoli, cuman ya udahlah ini nggak jelas, gue nggak mau prediksi kalau yang ini. Dua-duanya kan list nggak jelas gue itu masuk, gue nggak tahu. Kalau Mas Adit prediksi gimana Mas Adit derby? Ya kalau prediksi lagi-lagi kalau pertandingan derby kayak gini nggak bakalan gampang gitu, karena gimana pun pertimbangan teknis yang tadi kita udah omongin ya, itu tetap gua rasa nggak bisa dijadiin jaminan tim mana yang lebih unggul sih, karena derby itu udah bukan sekedar pertandingan biasa gitu. Artinya ini tergantung banyak hal sih, antara ya motivasi pemain lah, terus pemain mana yang paling bisa untuk ngatasin tekanan-tekanan, terus ya pemain dari tim mana yang lebih sedikit ngelakuin kesalahan, itu sih yang bakalan keluar sebagai pemenang. Jadi menurut gue masalah form ataupun soal posisi di klasemen atau kualitas pemain itu nggak akan terlalu banyak ngaruh, tapi yang lebih ngaruh itu ya ke mental tadi. Dan itu gue sih nggak bisa ngeprediksi kalau kayak gini sih, susah. Kalau gue sih ya feeling gue sih mengatakan Inter yang menang sih. Nah, sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu. Feeling lu. Feeling gue Inter yang menang. Nggak tahu. Tapi dalam hati nggak bisa dibohongin. Enggak ya. Kalau dalam hati gue setiap pertandingan apapun memang ya maunya Milan menang. Cuman kan nggak bisa kayak gitu. Maksud gue kan gue ngelihat dari apa yang ada, apa yang kelihatan dari data-datanya juga. Ya memang harus diakuin. Harus diakuin Inter sedikit lebih unggul. Balik dari segi performa, ya kedalaman skuad, terus juga kekompakan antar lini. Maksud gue antar lini adalah dari tengah dari belakang ke tengahnya dia tuh udah ada chemistry. Sedangkan di Milan pas ketemu lawan yang kayak Spezia, Atalanta aja tuh langsung berantakan nih gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Kayak nggak ada komandonya tuh jadi kayak berantakan gitu loh. Mau kayak gimana mainnya. Dan yang salah satu yang gue takutin kan yang tadi gue bilang, Inter akan melakukan hal yang sama seperti Spezia dan Atalanta, yaitu nge-pressing back belakang Milan yang memang kalau kena pressing itu langsung carut-marut, cuman ngandelin long ball, dan long ball juga Ibra akan langsung dihadapin sama back-back yang kayak tadi Mas Adit bilang, Skriniar, ada De Vrij yang memang secara individu bisa dia buat menghandle seorang Ibrahimovic menurut gue gitu. Jadi memang sepertinya Inter ambil. Oke. Ya sebenarnya sih ini peluang menangnya 50-50 lah. Kalau menurut gue, apalagi di laga-laga kayak gini tuh bukan masalah superioritas lagi, balik lagi tadi kata Mas Adit, ini balik lagi mungkin masalah mental atau kesalahan-kesalahan kecil yang bisa menghukum. Kalau misalnya satu dari lain hal tadi yang kita bahas itu ya bukan menjadi sesuatu yang diabaikan, tapi itu pengaruhnya mungkin ada hal-hal lain yang bisa lebih berpengaruh lah di laga-laga nanti. Kita tunggu aja siapa yang menang nanti. Pastinya yang kita harapkan adalah ini bakal jadi derby yang paling menghibur. Sepertinya cukup sampai sini aja episode kali ini. Buat teman-teman yang punya opini lain, silakan tulis di kolom komentar. Dari kami cukup sekian. Ciao.